Nama saya Enrico Gracia. Nama saya Tista Ariminius. Nama saya Muhammad Prudentio. Kami dari Universitas Indonesia. Penelitian kami berjudul Analisis Rembesan Mikrohidrokarbon sebagai pendeteksi reservoir minyak dan gas di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dengan menggunakan citra penginderaan jauh. Adapun latar belakang dari penelitian kami adalah karena pandemi COVID-19 berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di dunia termasuk di Indonesia. Menurut BPS, Indonesia mengalami penurunan ekonomi sebesar 2,07% sepanjang tahun 2020. Mengingat Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, kami melihat ada potensi untuk menentukan titik-titik eksplorasi migas yang baru. Kenapa migas? Karena menurut CNBC Indonesia, cadangan migas di Indonesia hanya bertahan paling lama 10 tahun jika tidak segera dilakukan eksplorasi. Oleh karena itu, kami melihat ada urgensi untuk segera dilakukan eksplorasi migas tersebut dengan harapan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian yang kami lakukan terletak di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun langkah kerja yang kami lakukan, yang pertama, kami mengunduh citra Landsat 8 dari laman USGS. Selanjutnya, citra yang telah terunduh tersebut kami olah menggunakan software ArcGIS versi 10.8 dengan menggunakan tools raster calculator, maka didapatkan peta dari alterasi ferric iron, ferric ferrous, clay karbonat, serta anomali vegetasi yang terdiri dari NDVI, GNDVI, dan chlorophyll index. Berikutnya, analisis statistik yang kami gunakan adalah PCA atau Principal Component Analysis. Analisis ini kami gunakan untuk mereduksi dimensi data yang ada tanpa mengurangi karakteristik dari data tersebut. Adapun perhitungan ini didasarkan dari nilai eigenvalue dan eigenvector. Terakhir, kami melakukan overlay atau tumpang tindih dari peta yang telah kami buat dengan menggunakan metode fuzzy logic overlay, sehingga menghasilkan peta akhir yaitu peta potensi sebaran minyak dan gas di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Seperti sudah disebutkan, secara besar di sini kita akan memakai dua variabel. Variabel pertama yaitu menggunakan alterasi mineral, dan yang kedua kita akan melihat dari gejala geobotanik anomalinya atau menggunakan vegetation index ya. Untuk data yang kita pakai adalah kita akan menggunakan citra satelit Landsat 8, di mana yang kita pakai adalah saluran band Vernier yang berupa dari saluran 1 sampai dengan 5, SWIR 1 dan SWIR 2, di mana yang akan memakai sampai band 1 sampai dengan band 7. Nantinya data ini akan menghasilkan 4 output data peta, yaitu berupa untuk alterasi mineral berupa ferric iron peta, ferrous iron, clay karbonat, dan untuk yang indeks vegetasinya kita akan memakai NDVI. Kenapa kita tidak menggunakan chlorophyll index green maupun NDVI? Karena peta yang dihasilkan visualisasinya sama. Oleh karena itu yang kita tampilkan di sini dan kita pakai hanya menggunakan satu saja. Berikut merupakan peta ferric iron, ferrous iron, clay karbonat, dan yang terakhir peta NDVI. Peta NDVI adalah peta yang menunjukkan tingkat kehijauan suatu daerah. Seperti pada peta ini, warna merah menunjukkan menunjukkan tempat yang memiliki indeks vegetasi yang rendah, atau semakin tinggi nilai indeks vegetasi tersebut, maka warnanya akan semakin hijau. Berikut merupakan contoh peta ferric iron. Untuk pembacaannya, kita bisa melihat dari legendanya, di mana pada legenda tampak bahwa ada tabung range warna dari warna biru ke warna merah, di mana seperti juga sudah ada penjelasannya, warna biru menunjukkan tempat yang low distribution dan warna merah adalah tempat yang mengandung high distribution. High dan distribution ini maksudnya adalah peta persebaran dari si ferric iron ini. Hal yang sama terjadi untuk ke 4 peta yang lainnya, seperti ferrous iron, clay karbonat, dan NDVI. Tapi untuk NDVI, di sini kita akan mencari tempat yang indeks vegetasinya yang rendah, karena sesuai dengan teori, tempat yang mengandung rembesan hidrokarbon yang tinggi adalah tempat yang mengandung atau tempat yang menunjukkan indeks vegetasi yang rendah. Dari ketiga peta yang sudah dihasilkan, yaitu berupa ferric iron, ferrous iron, dan clay karbonat, akan dilakukan teknik PCA, yaitu penggabungan dari ketiga variabel tersebut, di mana teknik PCA ini memiliki metode yaitu menggabungkan dengan nilai tertinggi dari satu variabel akan digabungkan dengan nilai tertinggi dari variabel yang kedua, sehingga akan dihasilkan peta PCA seperti yang ada di sini, yaitu menunjukkan bahwa di mana lokasi peta, di mana persebaran yang memiliki tingkat alterasi mineral dari ketiga variabel yang tinggi seperti itu, di mana ada range warnanya seperti sudah ada di legendanya. Dari
hasil PCA ini, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap overlay, yaitu kita menggunakan teknik Fuji overlay. Di sini khususnya kita akan menggunakan gamma karena kita menggunakan data citra, di mana nanti hasil dari peta PCA ini akan kita overlaykan dengan peta NDVI, di mana seperti saya sebutkan sebelumnya, di sini kita akan mengambil tempat yang mengandung indeks vegetasi yang kurang atau yang merah. Oleh kayak gitu kita membutuhkan overlay dari NDVI. Nantinya akan menghasilkan peta seperti ini, dan ini merupakan peta hasil dari potensi migas di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kesimpulan dari penelitian kami adalah metode yang digunakan untuk melakukan eksplorasi sumber minyak dan gas yang baru dengan menggunakan citra penginderaan jauh dapat dikatakan lebih efektif karena lebih murah, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Berikutnya, hasil PCA dan indeks vegetasi yang telah dilakukan overlay atau tumpang tindih menggunakan metode Fuzzy Logic Overlay dapatkan bahwa daerah dengan potensi terbesar untuk dilakukan eksplorasi minyak dan gas yang baru terdapat pada bagian timur dan selatan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Adapun saran dari kami untuk penelitian selanjutnya adalah dengan menggunakan citra satelit resolusi tinggi seperti satelit Sentinel. Dan yang kedua adalah melakukan uji validasi di lapangan dengan melakukan penembakan laser untuk mendapatkan seismic data. Dan yang kedua, di lapangan tersebut bisa dilakukan pengambilan sampel untuk menguji keabsahan kandungan mineral yang ada.